Halo sahabat sejarah, perkenalkan kami dari kelompok 1 Sejarah Asia Tenggara akan membahas bagaimana pengaruh India dan Cina membentuk budaya serta sistem kepercayaan di Asia Tenggara. Dua peradaban besar ini memiliki dampak yang sangat kuat melalui proses Indianisasi dan Sinisasi. Latar belakang Asia Tenggara adalah wilayah strategis yang menjadi pusat interaksi budaya. Indianisasi membawa pengaruh Hindu-Buddha dalam pemerintahan, bahasa, seni, dan sistem sosial. Sedangkan Sinisasi memperkenalkan nilai-nilai Konfusianisme, sistem birokrasi, serta pengaruh ekonomi dan perdagangan. Proses indianisasi terjadi melalui perdagangan dan perkawinan antara pedagang India dengan penduduk setempat. Hal ini membawa pengaruh besar terhadap sistem kerajaan, dengan banyak raja mengadopsi konsep kepemimpinan Hindu-Buddha. Contohnya adalah Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Selain itu, aksara Pallawa dan Sanskerta mulai digunakan dalam prasasti-prasasti kuno di Asia Tenggara. Adapun proses sinisasi lebih banyak terjadi melalui perdagangan dan migrasi orang Tionghoa ke Asia Tenggara. Mereka membentuk sebuah komunitas yang mempertahankan budaya dan tradisi mereka. Selain itu, pengaruh Konfusianisme sangat terlihat di Vietnam, terutama dalam sistem administrasi dan etika pemerintahannya. Agama Hindu-Buddha memiliki peran besar dalam membentuk spiritualitas dan struktur politik kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Misalnya, raja-raja Hindu-Buddha mengklaim sebagai titisan dewa untuk memperkuat legitimasi kekuasaan mereka. Di sisi lain, Konfusianisme yang berasal dari Cina lebih berfokus pada nilai-nilai moral, tatanan sosial, dan sistem birokrasi yang tertata. Ini berpengaruh besar pada negara seperti Vietnam yang mengadopsi sistem ujian pegawai negeri berdasarkan ajaran Konfusianisme. Perbedaan utama antara Indianisasi dan Sinisasi terletak pada cara mereka beradaptasi dengan budaya lokal. Indianisasi lebih menyatu dengan tradisi setempat, menciptakan bentuk agama dan budaya yang unik seperti Candi Borobudur dan Angkor Wat. Sedangkan Sinisasi lebih banyak mempengaruhi aspek ekonomi, teknologi, serta sistem pemerintahan tanpa banyak mengubah kepercayaan lokal. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh India dan Cina telah meninggalkan jejak kuat dalam sejarah Asia Tenggara. Indianisasi membawa pengaruh besar dalam budaya dan agama, sedangkan Sinisasi lebih fokus pada aspek sosial dan ekonomi. Penting juga bagi kita untuk terus mempelajari sejarah agar bisa memahami bagaimana akar budaya kita terbentuk. Relevansi pengaruh India dan Cina saat ini.
Meskipun proses indianisasi dan sinisasi terjadi berabad-abad lalu, pengaruhnya masih sangat terasa hingga saat ini. Kita bisa melihat dalam struktur pemerintahan, seni, arsitektur, hingga kepercayaan yang masih dianut oleh masyarakat di berbagai negara Asia Tenggara. Pengaruh dalam seni dan arsitektur. Dalam bidang seni dan arsitektur, pengaruh India dapat dilihat pada candi-candi besar seperti Borobudur di Indonesia dan Angkor Wat di Kamboja, yang mencerminkan ajaran Hindu-Buddha. Sementara itu, pengaruh Cina tampak jelas dalam arsitektur kelenteng, rumah tradisional Tionghoa, serta motif-motif hiasan yang sering digunakan dalam bangunan dan karya seni. Dampak terhadap tradisi dan adat istiadat. Dalam kehidupan sehari-hari, tradisi yang berakar dari indianisasi dan sinisasi masih bisa kita temukan. Upacara keagamaan Hindu-Buddha masih dipraktikkan di Bali. Sementara nilai-nilai Konfusianisme tentang keharmonisan keluarga dan penghormatan terhadap orang tua masih kuat di masyarakat keturunan Tionghoa di Asia Tenggara. Pentingnya memahami sejarah budaya. Mempelajari pengaruh India dan Cina di Asia Tenggara bukan hanya tentang memahami masa lalunya, akan tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menghargai dan merawat keberagaman budaya yang ada pada saat ini. Dengan memahami sejarah, kita bisa lebih bijak dalam menjaga warisan budaya dan memperkuat identitas kita sebagai bagian dari Asia Tenggara yang kaya akan pengaruh budaya besar. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.